Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ada orang kirim link ke saya yang katanya membantah konten saya yang mengatakan bahwa seorang ustadz salah memahami kitab. Setelah saya perhatikan ternyata dia bukan menanggapi saya, tetapi dia justru sedang berbicara tentang adanya tuduhan kitab Abnaul Imam ini adalah kitab yang palsu. Lalu berpolemik tentang kenapa disebut palsu adalah karena tertulisnya itu di dalam kitabnya Ibnu Toba yang mengarang kitab ini wafat tahun 199 Hijriah di penghujung abad kedua. Tetapi di sampulnya malah tertulisnya pengarang kitab ini ya Abu Muammar Ibnu Toba wafatnya tahun 478 atau mendekati abad kelima. Kok simpang siur begitu? Lalu Ustadz ini menarasikan bahwasanya yang wafat tahun 199 itu adalah kakek buyutnya yang bernama Muhammad. Dan itu memang dijelaskan di sini bahwa di bagian akhir itu salah satu dari orang yang masyhur dengan sebutan Ibnu Toba ya, itu adalah termasuk putranya langsung yaitu Muhammad ya. Muhammad bin Ibrahim Ibnu Toba. Jadi sudah fix masalah di sini ya. Yang wafat tahun 199 itu putra Ibrahimnya langsung, Ibnu Tobanya langsung. Tetapi seperti yang sudah saya bilang, kitab ini bukan palsu. Kitab ini ada manuskripnya, ada catatan yang versi tulis tangannya. Ya, mari kita tunjukkan kan. Di kolom bagian A ini ada di halaman 174. Dan kolom B itu halaman setelahnya 175 di kitab yang sama. Di kolom A itu tertulis tamma hadzal kitabu biaunillahi, kemudian ada amlaahu ya al-faqiru Abul Muammar Yahya bin Muhammad dan seterusnya ya. Jadi ini memang benar-benar sebuah kitab yang ditulis ya, tetapi diimlakan oleh Abu Muammar. Jadi yang menulis mungkin muridnya, yang mengimla gurunya. Tetapi tulisan itu sudah bukan versi yang ditulis oleh muridnya langsung. Ini sudah versi disalin oleh muhakkiknya yaitu Ibnu As-Sodakoh Al-Halabi atau Al-Warraq ya. Kenapa? Karena di kolom B dijelaskan tammah intisahuhu min aslihi ya. Dan selesai juga penyalinannya dari aslinya. Kemudian di situ dijelaskan bahwa yang menyalin adalah Ibnu As-Sodakoh Al-Warraq Al-Halabi. Jadi begitu ya. Jadi kita harus tahu dulu ya. Ini kitab sudah merupakan salinan ya. Atau dalam bahasa Arabnya itu intisah ya. Memang disalin dari aslinya. Dan di kitab ini juga dijelaskan bahwa Ibnu Sodakoh itu membubuhi banyak tambahan-tambahan. Yang mengatakan itu bukan saya, tetapi juga salah satu dari muhakkik ini ya, yaitu Al-Habib Jamalul Lail. Kenapa? Karena beliau dalam muqaddimah kitab ini menjelaskan, bahkan beliau juga menyampaikan kritik halus. Kenapa? Karena kalau dalam manuskrip itu sebetulnya tidak boleh ada tambahan-tambahan ya. Walaupun tidak dianggap sebagai keburukan selama tambahan-tambahan itu ada sumbernya. Mari saya baca sebagai bukti bahwa kitab ini sudah ditambah-tambahi dari bentuk aslinya. Itu pentingnya. Coba perhatikan, ini ada di halaman 22. Judulnya Intisahu Al-Makhtutot ya. Jadi penyalinan dari yang tertulis sebelumnya. Al-Makhtut itu kan yang tertulis. Coba perhatikan di situ ada tulisan ya. Ini memang tulisan versi Arabnya ini bukan yang biasa kita baca ya. Jadi agak rumit ya. Kamu harus memperhatikan betul-betul ya. Lamma intasakho hadhil makhtutota. Ketika Ibnu Sodakoh menyalin makhtutot ini atau kitab ini, menyalin dari aslinya ya. Zada alaiha ziyadatin, maka Ibnu As-Sodakoh itu memberikan tambahan dan banyak sekali tambahan-tambahan itu ya. Tabdu wadihatan, yang nampak secara jelas min dzikrihi, dari menyebutnya Ibnu Sodakoh ini, atau di kitab ini disebutnya
asma'an beberapa nama fi salasili al-ansabi ya, dalam silsilah nasab Rasulullah itu ke bawah maksudnya. Kemudian yarji'u tarihu wujudi ashabiha, di mana sejarah orang-orang yang ditambahkan ya, silsilah orang-orang yang ditambahkan itu kembali kepada ila zamanin, kepada masa yaqa'ubit ta'kidi, yang terjadi secara pasti atau secara meyakinkan ya, masa yang beredar secara pasti secara meyakinkan ba'da asri abi al-mu'ammar ibni toba sahibi al-kitabi, setelah penulis kitab ini. Jadi karena dalam kitab ini ada nama-nama orang yang ternyata hidupnya itu secara meyakinkan adalah setelah masanya Ibnu Toba, maka berarti terbukti kalau kitab ini ditambah-tambahi oleh Ibnu As-Sodaqoh, bukan bentuk aslinya. Jadi nama-nama yang tercantum di sini tidak semuanya bersumber dari penulis kitab ini yang ada di abad kelima, yaitu Ibnu Toba. Itu maksudnya Pak. Kalau tiba-tiba kamu menggunakan kitab ini tanpa mentelaah ini yang berasal dari Ibnu As-Sodaqoh atau yang berasal dari Ibnu Toba, lalu kamu hantamkan ini kitab abad kelima menjelaskan ada orang namanya ini namanya itu, nah itu masalah. Berarti bukan kitabnya palsu, tapi kamu tidak paham itu tulisan siapa, berasal dari siapa, kamu nisbatkan kepada salah orang, kamu yang memalsukan isi kitab ini. Artinya menyampaikan keterangannya secara palsu. Itu Pak ya. Jadi jelas kitab ini ditambah-tambahi oleh muntasikhnya ya, atau orang yang menyalinnya itu menambah-nambahi, dan itu diakui dalam kitab ini sendiri. Nah, baru kemudian di situ wal mutawaffa ya, sahibi hadzal kitab wal mutawaffa, dan juga yang wafat. Nah, baru di situ dijelaskan tahun 478 Hijriyah. Kemudian bahkan ya ada kelanjutannya itu kan kama tabdu aidon, sebagaimana nampak juga min iradihi, yaitu berupa menuangkannya ya. Siapa yang menuangkan itu? Yaitu Ibnu As-Sodaqoh itu ya. Maklumatin, informasi-informasi fil kitabi, di dalam kitab, nasabaha, yang dia menasabkan atau menisbatkan kitab itu ilan nasabati, kepada ulama ahli nasab al-Iraqi, yang berkebangsaan Irak atau dari Irak ya, yaitu Ahmad ibni Ali Asy-Syahir bi ibni Ambah. Jadi di kitab ini juga sudah dimasuki informasi-informasi yang didengar atau dibaca oleh Ibnu As-Sodaqoh ini dari Ibnu Ambah. Ibnu Ambah itu Pak abad ke-9. Jadi begitu ya, begitu. Kemudian perhatikan Ibnu Ambah itu al-mutawaffa, yang wafat ya, sanata samanin, pada tahun 8 wa ishrina 20 wa samanimi'ah 800, berarti 828, berarti sudah masuk abad ke-9. Kemudian ini yang saya maksud kritik halus, wala arafi ma fa'alahu Ibnu Sodaqoh, dan saya tidak melihat di dalam apa yang telah dilakukan oleh Ibnu Sodaqoh ini ya, al-waraq ya, yaitu menambah min haitsu qimatuhu al-maudu'iyah, dari sisi sekiranya ya, apa yang dia perbuat itu adalah berharga ya, qimatuhu al-maudu'iyah. Kemudian ini yang masuk kepada kritik halusnya, wa in kana dzalika, walaupun hal itu ada, yaitu menambah-nambah ya, ghairu marghubin fihi, bukan sesuatu yang disenangi atau kurang etis lah kalau bahasa kita ya. Marghubun fihi itu ya tidak disukai lah ya. Minan nahiyati asyakliyati awit tarikhiyati, dari sisi keotentikan sebuah bentuk asli atau dari sisi historis. Kira-kira begitu. Jadi kalau kamu menggunakan kitab ini lalu mau mengklaim sebuah nama dinisbatkan kepada penulisnya abad ke-5 ya, yaitu Abu Muammar Ibnu Toba, maka perhatikan itu berasal dari beliau atau dari orang lain yang dimasukkan ke situ. Kalau kamu mengambil nama dari yang dimasukkan orang lain tapi dinisbatkan ke situ, maka berarti kamu yang memalsukan ya,
atau melebur atau mensarukan ya, menyamarkan. Perkara Abdullah ya, kalau menggunakan standar ini yang ditambah-tambahikan yang lewat masanya. Kebetulan Abdullah itu kalau dihitung-hitung itu sejajar dengan Ubaidillah kalau memang itu benar ya. Jadi dari jalur Husain ada Ubaidillah, dari jalur Hasan ada ini ya, Abu Muammar, ya ibnu Toba. Tetapi misal pun itu dari Abu Muammarnya dan berarti bermula dari abad kelima, tetap saja di situ namanya adalah Abdullah, bukan Ubaidillah. Ketika di dalam kitab ini ada sematan Abdullah alias Ubaidillah, itu jelas bukan dari Ibnu Toba ini ya. Bahkan itu juga bukan dari Ibnu As-Sodaqoh. Bisa jadi itu adalah dari muhakkik yang terakhir yang ada di abad ke-14 yang dari Ibnu Nasr Al-Maqdisi tahun 1350 ya. Jadi begitu ya. Palsu tidak palsu itu maksudnya adalah kamu menisbatkan bukan kepada orangnya. Atau dengan bahasa lugasnya kamu mengklaim nama Ubaidillah ternyata disebut oleh ulama abad ke-5. Berarti itu terkonfirmasi oleh kitab nasab yang sepuh. Berarti Kiai Imaduddin terbantah. Nah, itu baru kamu memalsukan kitab namanya. Karena faktanya tidak ada. Jangankan di abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, sampai abad ke-10 itu tidak ada. Munculnya adalah abad ke-14. Begitu ya. Bahkan bukan tidak mungkin ya penyebutan nama Ubaidillah sebagai alias Abdullah itu ya berasal dari Al-Habib Jamalul Lail yang memberikan muqaddimah di kitab ini. Ya berarti sama dong abad ke-13 atau 14 begitu ya.